Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu Anugrah. Kita akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Khususnya materi tentang sistem pernafasan. Oh iya anak-anak, setiap manusia itu menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari materi ini dengan bersemangat. Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen bagi kita dan menyerap karbon dioksida. Gas oksigen dan karbon dioksida merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernafasan. Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam 1 menit kamu bernafas? Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernafas dalam 1 hari? Pada umumnya, manusia dapat bernafas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Berapa jumlah nafasmu dalam sehari berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan? Selama bernafas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernafasan. Apa saja organ-organ pernafasan yang kamu ketahui? Hidung dan paru-paru merupakan contoh dari organ pernafasan. Tahukah kamu organ apa sajakah yang menghubungkan hidung dengan paru-paru? Proses apa sajakah yang terjadi di antara hidung dan paru-paru? Pernahkah kamu mengamati bahwa di dalam hidungmu terdapat rambut-rambut halus? Tahukah kamu apa fungsi dari rambut halus yang ada di dalam hidung? Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manusia memiliki organ pernafasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Dapatkah kamu sebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernafasan manusia? Sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring, ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Faring merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang posterior atau rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Laring atau ruang suara merupakan organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis merupakan katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun, dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka laring akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi.
Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lamban, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat adanya hormon androgen atau hormon kelamin pria, pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lamban. Trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Berikutnya bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Berikutnya bronkeolus. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus ini terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Yang banyak itu disebut dengan alveoli. Ayo kita lakukan aktivitas mengidentifikasi mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, letakkan tanganmu di dada. Yang kedua, hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada, kemudian embuskan. Pernafasan ini disebut dengan pernafasan dada. Yang ketiga, amati bagaimana pergerakan dadamu saat kamu menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Keempat, letakkan tangan di perut, kemudian hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut, lalu embuskan. Pernafasan ini disebut dengan pernafasan perut. Serta amati bagaimana pergerakan perutmu saat kamu menghirup udara dan saat mengembuskan udara. Apa yang perlu kamu diskusikan? Yang pertama, pada saat kamu melakukan pernafasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara atau melakukan inspirasi, dan ketika kamu menghembuskan udara atau ekspirasi? Kemudian pada saat kamu melakukan pernafasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara dan ketika kamu menghembuskan udara? Serta adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernafasan dada dan pernafasan perut? Coba jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.